Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Oke, kembali lagi bersama gua Zaki Akram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita ya berbagilah, di sini kita belajar bersama. Jadi jangan malu-malu kalian sampaikan, utarakan atau sampaikan pendapat atau kritik kalian. Kalian mau ngecengin gue juga boleh, dan selamat menikmati. Oke, teman-teman, di sini gue mau berbagi, di sini gue mau sharing persoalan pentingnya lu menjaga relasi sama lingkungan lo, sama pertemanan lo. Ya, menurut gue relasi ini benar-benar uh, hal yang sangat mahal dibanding ini, nggak bisa ditukar sama apapun. Yang mau lu tukar duit, mau lu tukar benda, gue nggak akan mau, karena ketika lu dapet relasi, lu dapet bisa segalanya, lu uh, lakukan dengan mudah. Ya karena relasi ini, lu nih mau mau lu lagi berbisnis apapun, lu lagi mau ngelakuin apapun, lu lagi mau di kerjaan manapun, lu di circle manapun, lu bisa diterima di situ. Nah, menurut gue ini tuh sangat sangat mahal. Ya ketika lu udah punya relasi yang bagus, ya kan, orang-orang percaya nih sama lu bisa ngeling yang bagus nih orangnya. Ketika lu mau melakukan bisnis, ketika lu mau melakukan pekerjaan atau apapun itu, orang-orang sekelilingnya pasti bakal mensupport lo, karena lo nih udah punya ya hubungan yang bagus sama dia. Lo udah bisa ngebangun hubungan bagus, lo orang-orang percaya sama lo, orang-orang akhirnya mau berkolaborasi sama lo nih gampang, karena trust orang-orang circle lo nih udah ada gitu loh, udah tumbuh. Makanya kenapa relasi itu mahal banget, dia nggak bisa tukar uang. Ya karena lu punya relasi, persoalan uang tuh gampang, persoalan barang tuh gampang. Ya lu bisa mengupayakan sama lingkungan lu, dimana lu punya link yang bagus di situ, dimana lu punya circle yang bagus di situ. Ya makanya kayak misalkan gini, yang dekat-dekat aja lah, lu misalkan butuh kerja nih, ya kan, tapi lu bego, nggak punya kemampuan, ya pasti ada deh di lingkungan teman-teman lu, dia secara intelektual dia bego, tapi dia bisa ngeling orangnya diceburin di mana aja dia bisa berbaur gitu. Nah terus dia butuh kerja atau dia butuh sampingan nih, dia gampang aja pasti mau dimasukin kerja gitu. Ya karena lingkungannya dia nih yang ngebantu, misalkan lingkungannya temennya dia ada yang kerja di mana, ya kan, ini ayo masuk tuh. Jadi orang-orang tuh kalau mau ngebantu lu nih, kalau lu udah punya trust yang bagus, udah punya relasi yang bagus, itu gampang aja orang ngebantu lu. Jadi orang nggak pakai mikir lagi, ya gue udah percaya sama dia, gue punya hubungan baik sama dia gitu. Ya walaupun bego atau apapun itu bisa, ya bisa diusahain lah. Tapi kalau memang relasi itu harus dibangun gitu. Itu juga ya naluri si orang tuh, uh, untuk ngebangun relasi tuh, menurut gue ya itu hal yang sangat kompleks. Ya banyak caranya. Kenapa banyak caranya? Ya karena lo harus menyesuaikan nih gimana lo berada. Kayak misal lo di tongkrongan, oh tongkrongan ini agak keras nih ceng-cengannya nih, berarti lu harus ikutan ceng-cengannya agak-agak keras nih. Gak bisa lu masuk tongkrongan keras tapi lu soft spoken. Nah di situ lu susah tuh berbaurnya. Terus balik lagi misalnya kayak lu nongkrong di orang kutu buku gitu, nah tapi lu nggak tahu nih, lu nggak bisa memahami, lu nggak bisa berbaur sama dia. Ya walaupun lu nggak suka baca buku, minimal ya lu kepo sama buku apa gitu kan. Akhirnya di situ ya, jadi menurut gue ya banyak lah, banyak 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 cara ya. Jadi bukan sekedar lu respect aja, bukan sekedar lu punya kemampuan komunikasi aja, bukan. Jadi menurut gue di sini lu harus memahami di mana lu berada, di mana lu nyebur, lu harus pahamin kolam lu harus pahamin lingkungan dan teman-teman lu.
Ya apalagi kayak di dunia bisnis, terus ya oligarki-oligarki, orang-orang politik, itu kan isinya orang-orang kurang semua ya. Tapi mereka pinter tuh ngeling, mereka pinter kan ngebangun relasinya ya, walaupun dia secara intelektualnya maaf maaf ya, ngomong aja kebelit gitu, tapi nggak ngerti tuh kenapa mereka bisa ada di posisi itu. Tiba-tiba mereka S2, apalagi gue udah denger tuh artis ditawarin, ya kan dia nolak sih, dia nolak, ditawarin buat masuk politik, nanti dia S2-nya nggak perlu proses lagi gini. Wah, kata gue memang kekuatan relasi dan jaringan ya, bener-bener semudah itu lu mau ngapain gitu. Ya makanya maaf-maaf ya, memang dunia politik, oligarki, bisnis itu bener-bener penting banget men. Namanya relasi gitu. Ya karena lu udah dapet relasi, uang tuh pasti ngikutin. Jadi ya lu bisa punya pengaruh gitu. Kalau lu udah bener-bener ada di rantai teratas, lu punya relasi gitu. Lu ada di rantai teratas, circle-circle lo nih, lu benar-benar enak nih, lu mau ngegiring kemana nih, kolom-kolom ini lu akan diikutin gitu. Ya makanya jangan heran gitu loh kalau misalkan orang-orang di politik itu mereka nggak kredibel, ya mereka nggak punya kompeten gitu. Ya mereka memang karena faktor relasi aja, makanya relasi ini benar-benar penting. Ya tapi kalau bisa, kalau misalnya kalian masuk ke politik gitu kan ada ngaruhnya nih, kita kita nih sebagai masyarakat, minimal lu menguasai gitu loh. Nah terus terakhir nih, kalau lu misalkan udah dipercayain sama orang, ya minimal nih lu tanggung jawab gitu. Lu harus punya kemauan lu untuk belajar, lu ada kemauan untuk berkembang gitu. Ya misalkan gue percaya nih sama lu udah punya relasi yang bagus nih, ya walaupun memang lu awalnya belum bisa, tapi lu harus perdalamin nih. Ya makanya faktor-faktor orang dalam itu ada dua menurut gue ya, orang dalam yang dimasukinnya bego, sama orang dalam tapi memang mau berusaha dan akhirnya dia bisa survive gitu di tempatnya. Kan ada nih orang-orang dalam nih, anak-anak istimewa, anak-anak ya kalian tau lah, yang kocak-kocak itu, mereka di faktor orang dalam tapi bego banget, dia nggak mau berusaha, akhirnya ngorbanin orang, akhirnya yang masukinnya juga malu pasti. Ya terus kalau misalkan lu udah ada, gue misalkan gue masukin lu nih, gue percaya sama lu, abis itu lu berusaha sebaik mungkin, lu di situ bisa menyesuaikan, ya akhirnya gue juga bangga gitu loh yang masuk. Oke, semoga kalian paham apa yang gue maksud dan gue tuju. Ya jadi pada intinya ya relasi itu benar-benar mahal lah. Nggak semua orang bisa ngebangun hubungan baik sama lingkungannya dia. Pasti orang-orang kan ada struggle-nya, orang-orang ada banyak nggak cocoknya, orang-orang itu dinamis. Ya makanya menurut gua relasi ini hal-hal yang kompleks dan sulit lah untuk dibangunnya. Nggak ada teori tetapnya. Ya gimana lu pahamin lingkungan lu dan lu di situ bisa jadi bunglon, di situ lu akan hidup. Lu mau nyebur dimanapun lu bisa hidup di situ. Dan yang terakhir, jangan sampai lu salah memanfaatkan kekuatan ini. Relasi ini benar-benar kekuatan yang nggak bisa terbayarkan. Ini tuh kekuatan yang sangat-sangat, ya menurut gue penting banget lah, apalagi untuk lo berbaur gitu. Karena ya jangan sampai lo mengecewakan orang-orang sekeliling lo, karena ya kalau lo udah mengecewakan hubungan baik dan akhirnya lo down gitu, trustnya, relasinya rusak, ya itu akan jadi PR panjang untuk memperbaikinya. Oke, sekian konten gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di konten selanjutnya.